Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, sehat dan walafiat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita senantiasa meningkatkan setiap amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama pada malam ini kita bisa menjalankan sholat tarawih berjamaah. Selanjutnya nanti bersama-sama kita melakukan sholat tarawih berjamaah. Hari ini berjamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang seharusnya bisa menjadi motivasi untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya pemerintah yang memberikan kepada kita, apabila kita melaksanakan amal ibadah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ada hal yang menjadi poin tambahan. Kita melakukan ibadah mendapatkan pahala yang dilimpahkan pada bulan mulia ini. Kemudian juga karena bulan Ramadan umumnya kita masyarakat senang dengan ibadah yang rame-rame. Karena biasanya kalau Ramadan kita misalkan kita hidup biasa sholat di rumah, semangatnya meningkat. Jadi semangat untuk berramadan maka kemarin untuk melakukan ibadah. Ada beberapa keutamaan yang lebih yang kita dapatkan di sini. Yang pertama, kita akan dikenal oleh penduduk lain. Karena apa? Dalam beberapa hadis dan riwayat kebetulan sudah pernah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Haji Komarudin, menyampaikan bahwasanya orang-orang yang dikenal oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, dalam riwayat yang pertama yang khususnya yang ini akan saya sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan di dalam masjid, yaitu yang pertama adalah orang yang melakukan sedekah di pagi hari. Ada dua malaikat di atas mereka yang mendoakan orang tersebut supaya harta yang disedekahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan doa ampunan dari malaikat. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menunggu waktu sholat. Jadi kebetulan ya, khususnya pada bulan Ramadan ini semangatnya luar biasa. Banyak dari kita biasanya datang ke masjid, apalagi yang dekat-dekat ya, enak kalau yang dekat itu nunggu di komando. Kalau nggak dengar di komando baru berangkat ke masjid. Jadi sekarang ada perubahan yang signifikan, rela menunggu waktu sholat. Ini orang-orang yang menunggu waktu sholat ini diperhatikan semuanya oleh para malaikat, dikenal oleh malaikat. Kemudian para malaikat tersebut berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada kita.
serta agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Banyak keutamaan sebetulnya. Ini saya fokus bahwasanya ada beberapa amal yang menyebabkan kita dikenal oleh Tuhan dan mendapatkan doa syafaat serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang berdiri di shaf pertama di dalam sholat. Ini sering sekali kita aplikasi. Padahal para sahabat dulu untuk bisa berdiri di shaf pertama aja mereka rela seandainya harus membayar. Sementara kita kalau disuruh berdiri di depan, ya, masih ogah-ogahan, berarti ada kelihatan semua orang merasa gak enak sama yang lain. Ini bukan budaya dari Islam. Padahal Rasulullah mewakilkan kepada kita bahwasanya untuk melakukan kebaikan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Jadi shaf pertama bukan haknya DKM, bukan haknya pejabat, bukan milik PRT. Ada beberapa ojek datang di luar di awal, dia berkat berdiri di shaf pertama. Makanya kita jangan sia-siakan ini. Kalau ada yang kosong, langsung diisi. Tidak perlu dikomando. Tidak perlu sungkan dari yang lain. Kita tanamkan dari dalam diri kita bahwasanya ini adalah sesuatu yang menyebabkan kebaikan untuk kita. Maka kita harus segera seperti itu. Kemudian yang keempat adalah orang yang menyambung shaf. Ya. Apabila ada shaf yang putus, renggang dan sebagainya, itu orang yang mengisi shaf yang kosong tadi sama mereka didoakan agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmatnya. Jadi kalau kita yang berdoa belum tentu mendapatkan ijabah, tapi kalau apabila mereka sudah jelas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu kesempatan yang mulia. Kita mendapatkan balasan yang diharapkan oleh semua orang mukmin. Ya, di tempat lain nasihat di sini kita ada saya mampir sholat berjamaah di suatu masjid. Belum waktunya sholat wajib, baru sholat sunnah aja, sholat pertama udah penuh. Kemudian ini sholat kedua, saya itu kan belum dikomong belum apa, baru sholat sunnah udah bukan untuk berdiri di sholat pertama. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya yang kelima, adalah orang yang duduk di tempat dia sholat sampai selesai berdoa. Jadi bila sholat berjamaah, selesai salam, kemudian dia berzikir berdoa di tempatnya, itu mendapatkan syafaat dan doa dari malaikat. Kebanyakan dari kita kadang-kadang habis sholat mungkin dengan dan sebagainya langsung geser ke pinggir yang ada kipas dan sebagainya, atau ada tiang dan sebagainya yang dia. Itu ada sesuatu yang menurut saya nggak ada urgensinya. Kita utamakan apa yang lebih penting daripada itu. Duduk di tempat sholat sampai selesai berdoa kan dalam paling 2-3 menit selesai. Habis itu bebas. Kita maksimalkan apa yang menjadi kebaikan untuk kita lain. Pada sementara itu mungkin yang saya sampaikan.